Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kelvi. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing materi fisika bab fluida dinamis part 1, khususnya tentang hukum kontinuitas beserta latihan-latihan soalnya. Oke, langsung saja kita bahas untuk materi kita, yaitu tentang hukum kontinuitas atau persamaan kontinuitas. Debit air yang mengalir di setiap titik sepanjang aliran selang adalah sama atau konstan. Jadi kalau kita memiliki suatu pipa atau selang ya, di setiap titik sepanjang aliran selang itu maka akan memiliki debit yang nilainya sama atau konstan. Apa sih itu debit? Debit sendiri adalah banyaknya volume persatuan waktu aliran fluida. Jadi kalau kita tuliskan persamaan dari debit itu adalah I sama dengan volume dibagi dengan waktu. Itu adalah debit. Kemudian dalam persamaan kontinuitas, karena debit pada bagian titik A sama dengan titik B seperti itu ya pada suatu aliran yang konstan, maka kita memiliki persamaan debit 1 sama dengan debit kedua, atau bisa dituliskan juga. Nah, ini rumus V per T ini kita uraikan ya. Kalau kita uraikan itu menjadi volume sendiri adalah luas alas dikalikan tinggi dibagi dengan waktu. Nah, untuk alas itu adalah A, sedangkan ketinggian atau jarak tinggi itu kan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Jadi H per T atau juga boleh S per T itu adalah kecepatan. Maka kita punya persamaan lain dari hukum kontinuitas itu adalah A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Kita akan langsung latihan-latihan soal terkait jenis-jenis soal yang biasa keluar dalam pembahasan kontinuitas. Kita langsung saja ke soal yang nomor 1. Besar debit dari suatu aliran air yang melalui sebuah pipa berdiameter 4 cm dengan kecepatan rata-rata 4 meter per sekon adalah, karena yang ditanyakan ini adalah debit, maka kita memiliki persamaan debit tadi adalah I sama dengan, nah berhubung di soal ini ada diameter, maka kita gunakan rumus debit yang A kali V. Untuk A itu adalah luas, karena pipanya punya diameter, maka luas dari pipa itu adalah luas dari lingkaran, maka rumusnya adalah 1/4 pi D kuadrat kali V. Boleh pakai pi R kuadrat atau 1/4 pi D kuadrat juga tidak masalah ya. Kita lanjutkan, ini 1/4, kemudian pi, kemudian D-nya itu adalah 4 cm. Kita jadikan ke SI ya, 10 pangkat min 2 meter. Maka itu di sini 4 kali 10 pangkat negatif 2. Jangan lupa kita kuadratkan. Kemudian kita kalikan dengan 4 lagi. Jadi di sini 4 sama 4-nya boleh kita coret. Kita intip jawabannya, pilihan jawabannya. Di sini tidak ada pi, maka kita masukkan pi dalam perhitungannya 3,14, kemudian dikalikan dengan 16, 4 kuadrat, dikalikan 10 pangkat min 4. Satuannya adalah meter per sekon. Oke, kita hitung. 3,14 dikalikan dengan 16 adalah, ya benar, yaitu 50,24 kali 10 pangkat min 4. Kemudian karena di sini jawabannya ada 5,02, maka pangkatnya dijadikan kali 10 pangkat min 3. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Soal nomor 2. Sebuah bak mandi bervolume 400 liter hendak diisi air melalui sebuah pipa yang berpenampang 4 cm persegi. Bila kelajuan air dalam pipa tersebut 2 meter per sekon, maka bak tersebut akan penuh setelah titik-titik menit. Untuk soal yang nomor 2, di sini itu ada 2 kasus ya. Jadi ada pipa yang akan digunakan untuk mengisi bak mandi. Jadi nanti debit yang dihasilkan oleh pipa itu akan ditampung oleh bak mandi. Jadi di sini bisa kita tuliskan debit 1 sama dengan debit yang kedua,
yang satu itu adalah aliran dari pipanya, yaitu A kali V, sedangkan untuk yang debit kedua adalah volume yang akan ditampung di dalam bak mandi, yaitu volume per waktu. Oke, kita akan masukkan angka-angkanya. Untuk luas penampangnya adalah 4 cm persegi, kita rubah dulu ke meter persegi, kalikan 10 pangkat min 4. Kemudian untuk V-nya, kecepatannya 2. Volumenya adalah 400 liter, dia harus dirubah ke meter kubik. Jadi 1 liter itu adalah 1 desimeter kubik. Kalau dijadikan meter kubik itu kita bagi dengan 1000 atau kita kalikan dengan 10 pangkat min 3. Kemudian kita bagi dengan waktu. Oke, kita akan coret di sini 4-nya. Kemudian 10 pangkatnya juga boleh kalau misalkan mau dicoret. Ini ada min 1 ya di sebelah sini. Oke, T-nya saya pindah ke sini. Nah, ini kita tulis ini dulu ya, 100, kemudian kita bagi dengan 2 kali 10 pangkat min 1, atau kita taruh di sini 1000 dibagi dengan 2 yaitu 500 sekon. Permintaannya adalah dijadikan ke dalam menit. Maka untuk waktunya berarti kita bagi dengan 60. Jadi 500 dibagi 60 supaya jadi menit. 500 dibagi 60. Oke ya, berarti sekitar 8,3 menit. Nah, itu adalah jawabannya. Jadi di sini kasus keduanya adalah ada 2 debit. Yang pertama, debit di dalam aliran pipa, kemudian yang kedua adalah debit yang masuk ke dalam bak mandi. Oke, kita lanjutkan ke soal yang nomor 3. Sebelumnya ini jawabannya adalah D ya. Oke, soal yang nomor 3. Air mengalir dalam pipa dari penampang besar menuju ke penampang kecil dengan kecepatan aliran 10 cm per sekon. Jika luas penampang besar 200 cm persegi dan luas penampang kecil 25 cm persegi, maka air keluar dari penampang kecil dengan kecepatan titik-titik. Nah, di sini mudah saja. Di sini ada pipa yang besar dan ada pipa yang kecil. Kemudian yang ditanyakan adalah kecepatan keluarnya air dari pipa yang kecil. Maka kita gunakan rumus debit lagi, yaitu A1V1 sama dengan A2V2. 200 dibagi 25 ketemunya adalah 8. Nah, berarti 8 kali 10. Berarti 80 satuannya adalah cm per sekon, yaitu sama dengan yang atas ya. Karena yang ditanyakan, karena yang diketahui adalah satuannya cm per sekon dan kita tidak rubah, maka ya tetap satuannya cm per sekon, yaitu 80 cm per sekon. Kita lanjut untuk soal yang berikutnya, yaitu soal yang nomor 4. Jantung memompa darah ke aorta yang memiliki jejari dalam 1 cm. Aorta kemudian menyuplai 32 arteri utama. Jika laju aliran darah pada aorta 28 cm per sekon, maka laju rata-rata aliran darah pada setiap arteri adalah titik-titik. Nah, di sini disuruh menganggap darah sebagai fluida ideal dan jejari setiap arteri itu 0,21 cm atau sama gitu ya. Oke, sama dengan yang tadi, kita tetap menggunakan debit yang ada pada aorta itu nanti akan sama dengan total debit yang ada di arteri. Kemudian arterinya jangan lupa ada 32, jadi nanti tinggal kita kalikan dengan 32. Kita tuliskan di sini berarti A1V1. Berarti A1V1 itu adalah miliknya aorta. Berarti ini A1, ini V1. Kemudian sama dengan ada 32 arteri, berarti 32 kita kalikan dengan A-nya si arteri, kemudian kalikan dengan V-nya si arteri. Kemudian yang diketahui adalah masih jejari ya di sini tadi. Jadi ini harusnya ini adalah R1 dulu ya. Jadi ini karena dia jejari, maka
A-nya itu adalah pi R kuadrat. Maka nanti di sini adalah R1 kuadrat kali V1 sama dengan 32. Ini hasilnya ada pi-nya, tapi kalau mau tidak ditulis juga boleh karena nanti kita coret ya. 2 kuadrat kali V2, jadi pi-nya kita coret. R1-nya itu adalah 1, kita kuadratkan. V1-nya adalah 28, kita biarkan satuannya dulu dalam cm, nanti baru kita rubah ke meter. Kemudian ini 32, V2-nya itu adalah 0,21, kita kuadratin. Kemudian yang ditanyakan adalah V2. Oke, kita tuliskan ulang saja ya di sini ya. 28 kita bagi dengan 32. Kemudian 0,21 kalau dikuadratin menjadi 0,0441 ya. Sama dengan V2. Oke, langsung saja kita hitung. Ketemunya adalah 19,84. Ini satuannya masih cm per sekon. Kemudian karena di soal ini dimintanya adalah ke meter per sekon, kita tinggal bagi dengan 100 ya. Kalau kita bagi 100, kemudian kita bulatkan, ini kan 19,84 atau setara dengan 20 cm per sekon. Maka kalau jadikan meter per sekon itu adalah 0,2 meter per sekon. Jadi jawabannya adalah yang 0,2. Kemudian kita akan lanjutkan ke soal yang berikutnya, yaitu soal nomor 5. Air mengalir ke dalam bak dengan debit 10 pangkat min 4 meter kubik per sekon. Akan tetapi bak tersebut bocor di bagian bawah melalui lubang yang luasnya 1 cm persegi. Ketinggian maksimum air dalam bak adalah titik-titik. Jadi kalau kita mengisi air kemudian baknya itu bocor, maka kita isi itu kadang nggak penuh-penuh ya, karena laju pemenuhannya itu dipengaruhi oleh hilangnya cairan gitu. Oke, dalam kasus soal nomor 5, kita memiliki debit untuk mengisi air ya, di sini ada I. Kemudian ini kan ada volume air yang akan diisi. Nah, berapa ketinggiannya maksimum ya, karena di sini tuh selain diisi kan ada yang hilang bocor. Jadi kayak ngisi sesuatu yang bocor itu nggak bisa penuh-penuh gitu ya. Maka ini kenapa. Nah, sekarang kita akan hitung. Kita gunakan saja persamaan debit ya. Debit itu sama dengan di sini kan ada luas kebocoran. Nah, ini boleh kita tuliskan A kali V gitu. Kemudian untuk V, kecepatan yang dimiliki oleh aliran air yang dibawa ini itu dipengaruhi oleh ketinggian, seperti gerak pada GLBB gitu. Jadi V-nya sendiri itu boleh menggunakan rumus cepat AK dari 2GH. Ya, jadi di sini nanti kita tuliskan A AK dari 2GH gitu ya. Kemudian ini kan debitnya udah ada. Debitnya itu adalah 10 pangkat min 4. Kemudian luas penampangnya itu masih 1 cm, 1 kali 10 pangkat min 4 juga, akar dari 2 kali 10 kali H. Sehingga ininya saya coret, ini 1. 1 dikuadratin ya, supaya di sini jadinya hilang akarnya. Nah, berarti H-nya ini adalah 1 per 20. H itu adalah 0,05. Satuannya masih meter, karena yang lainnya SI. Nah, kita rubah ke cm, berarti tinggal kali 100, 5 cm. Nah, sesederhana itu ya. Jadi, kita gunakan persamaan debit A kali V, dan V-nya itu adalah dipengaruhi oleh ketinggian. Untuk persamaan bak bocor nanti juga akan kita pelajari di pembahasan Torricelli gitu ya, di fluida dinamis part 2. Silahkan di subscribe dulu channelnya bagi yang belum subscribe, supaya nanti dapat updatean untuk pembahasan bagian kedua. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.